Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Baristi. Kali ini kita akan coba memahami hubungan antara gerakan partikel gas ideal, perubahan momentum yang dialaminya ketika menumbuk dinding, kemudian gaya dan tekanan gas terhadap dinding wadahnya, serta energi rata-rata partikel gas ideal. Yuk, simak videonya sampai tuntas. Oke, misalnya kita punya suatu gas dalam suatu wadah berbentuk kotak kayak gini ya. Nah, misalnya ini kayak gini ya. Ini paling gampang kita misalkan aja kubus ya, supaya nih dimensinya sama ya ke semua arah. Jadi misalnya ini adalah sisinya ini L, ini L, ini L gitu ya. Nah, sehingga kita tentu tahu jadi volumenya jadinya sama dengan L pangkat 3 ya. Nah, kemudian misalnya di dalam sana itu isinya gas ideal. Terus ada partikel-partikel yang bergerak ya, gas ideal itu geraknya acak. Nah, salah satunya misalnya bergerak ke arah sumbu X gitu ya. Jadi gerak ke arah sumbu X, misalnya dia gerak ke kiri gitu ya. Nah, dari kanan ke kiri sampai nanti nabrak dinding ya, nabrak dinding, habis itu mantul kan pasti ya, mantul jadi balik ke kanan. Kita akan gambar ulang di tempat yang berbeda ya, misalnya kita gambar di sebelah sini. Nah, ini dinding yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini ada satu partikel yang masanya misalnya kita sebut nih M0. Nah, ini gerak ke kiri ya, karena tadi kita misalkan sumbu X, jadi kita punya ini Vx gitu ya. Nah, nanti dia akan mantul ya, balik ke kanan pasti kan, ke arah sumbu X positif. Ya, nah kecepatannya nanti besarnya sama dengan Vx juga. Nah, ingat ya, tumbukan gas dengan dinding wadah itu lenting sempurna. Ingat ya, asumsi gas ideal ya, tumbukannya selalu lenting sempurna. Karena ini arahnya berbeda, saya akan berikan tanda minus di sini ya. Tanda minus ya, yang ke arah kiri, kemudian yang ke arah kanan kita beri tanda plus ya. Nah, jadi satu partikel ini nabrak dinding kemudian mantul gitu ya, sehingga partikel itu akan mengalami perubahan momentum ya. Nah, perubahan momentum yang dialami oleh partikel itu misalnya kita sebut ini delta P gitu ya, ini ke arah sumbu X saja. Delta P ke arah sumbu X. Nah, itu sama dengan ya, massa partikelnya itu kan M ya, M0 ya, misalnya massa satu partikel. Jadi M0 dikali dengan Vx yang akhir ya. Nah, dikurangi dengan M dikali dengan yang awal kan minus Vx kan. Jadi gitu ya. Jadi di sini kan minus jadi plus kan. Ya, jadi M0 maaf. Nah, jadi kita akan dapat perubahan momentum yang dialami oleh partikel itu adalah 2 dikali dengan M0 dikali dengan Vx. Nah, sementara kita pahami bahwa gas ideal itu kan gerakannya acak. Gerakan acak itu artinya apa? Peluang gerakan ke semua arah itu sama. Jadi yang gerak ke sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z itu kemungkinannya sama gitu ya. Nah, misalnya yang ke arah sumbu X itu kecepatan rata-ratanya gitu kita sebut dengan Vx ya, pakai tanda bar gitu ya, rata-rata. Maka karena geraknya acak ya, peluangnya sama ke semua arah, maka Vy juga dirata-ratakan akan sama segitu juga. Nah, Vz itu sama segitu juga. Ini adalah, ingat-ingat, asumsi gas ideal, gerakannya acak, peluang gerakan ke segala arah itu sama. Nah, sehingga kecepatan rata-ratanya, ini Vx, Vy, Vz kan kalau kita resultankan jadi V misalnya gitu ya, maka kita akan jadi punya kecepatan rata-rata resultannya gitu ya, V kuadrat nanti akan sama dengan Vx kuadrat, ini rata-rata ya sama. Nah, kemudian ditambah dengan V kuadrat rata ya, ditambah dengan Vz kuadrat rata-rata. Nah, yang agak bingung di sini gini deh. Kalau misalnya gini, saya kasih contoh yang 2 dimensi biar gampang ya. Kalau misalnya kita punya benda, punya kecepatan Vx gitu ya ke sini gitu ya. Kemudian tegak lurus ke sana Vy. Nah, resultannya kan ke sini kan. Resultannya ke situ. Nah, misalnya kita sebut aja ini V. Jadi ini V. V-nya sama dengan apa ya? V-nya kan pasti sama dengan akar gitu kan ya. Ingat Pitagoras, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat gitu ya. Atau kita punya V kuadrat berarti sama dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Nah, itu kan kalau 2 dimensi kan, cuma sumbu X, sumbu Y doang. Nah, sekarang kalau 3 dimensi gimana ya? Jadinya seperti ini. V kuadrat ya sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Karena Vy-nya sama dengan Vx, kemudian Vz-nya juga sama dengan Vx gitu ya, besarnya. Nah, berarti Vy kuadrat ini bisa kita ganti dengan Vx kuadrat. Vz kuadrat kita bisa ganti dengan Vx kuadrat juga. Jadi ini mudah dong ya dipahami, ini sama dengan 3 Vx kuadrat. Jangan lupa rata-rata. Ini adalah V kuadrat rata-rata. Gitu ya. Nah, segitu dulu, ngerti ya? Nah, lanjut ketika partikel ini nabrak dinding, tentu partikel ini akan memberikan gaya ya, memberikan gaya terhadap dinding itu. Nah, sekarang gaya yang dialaminya itu berapa gitu ya, ingat ya. Nah, hukum Newton ya, hukum Newton itu kan
kita punya F ya, karena ini F oleh satu partikel kita sebut aja F0 gitu ya. Nah, F0 itu kan sama dengan perubahan momentum terhadap waktu ya. Nah, gaya itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Ingat-ingat ya, ini konsepnya. Yang lupa boleh deh, yang lupa boleh. Kalau misalnya, oh iya, ingatnya saya F-nya sama dengan M kali A, boleh nggak apa-apa. Kita mulai dari situ, F sama dengan M kali A, boleh. Nah, kemudian A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya, sehingga M delta V kan delta P kan, jadinya kan kita punya delta P per delta T juga gitu ya. Oke, nah sekarang kita tinju sedang meninju yang ke arah sumbu X, jadi ini delta P nya delta P yang ke arah sumbu X ya. Nah, delta P X nya ini udah ya kan, nah, kita punya, masukin aja, dari situ kita akan punya 2M0 Vx ya, Vx rata-rata tentu saja ya, dibagi dengan delta T. Nah ya, nah sekarang perhatikan bahwa misalnya gini, ini dinding sebelah kanan tuh sebelah sini ya, dinding sebelah kanan ini. Nah, kemudian jarak kanan kiri tentu adalah sama dengan L, gitu ya, jarak sama dengan L. Nah, jadi nanti dia akan bergerak dari kanan ke kiri sejauh L, kemudian dia balik lagi ke kanan sejauh L juga. Nah, kita melakukan pendekatan bahwa 2L ya, 2L itu jarak tempuh bolak-balik ya. Nah, berarti sama dengan V yang ke arah sumbu X dikali delta T. Dari situ kita dapat delta T-nya sama dengan 2L dibagi dengan Vx. Nah, kita substitusi ke sana. Jadi kita akan dapatkan sekarang delta T-nya kita ganti dengan dibagi dengan, nah itu ya, 2L dibagi dengan Vx. Nah, jadi kita akan dapat F-nya, gaya oleh satu partikel nih, duanya hilang. Nah, jadi kita akan dapatnya apa? M0 Vx kuadrat. Ya, ingat Vx kuadrat rata-rata ya, dibagi dengan L. Nah, itu adalah gaya oleh satu partikel. Nah, sekarang kalau ada banyak partikel ya, ini U untuk ya bacanya ya. Untuk N ya, partikelnya kan ada N. Nah, untuk N partikel atau N molekul ya, N partikel berarti kita sebut aja ini F-nya, gayanya F ya. Berarti kan gampang aja kan, N dikali dengan F0. Gitu ya. Dan dari situ kita akan dapatkan apa? Kita akan dapatkan N dikali dengan F0-nya kan itu tuh, M0 dikali Vx kuadrat, ini rata-rata ya, dibagi dengan L gitu. Dan tadi kan kita udah belajar tuh bahwa belajar apa tuh, Vx kuadrat rata-rata ya, 3 kalinya, nah itu sama dengan V kuadrat rata-rata. Jadi boleh dong Vx kuadrat rata-ratanya kita ganti dengan V kuadrat rata-rata dibagi 3. Nah, substitusi ke sini. Jadi nanti kita punya gayanya, gaya yang dialami oleh dinding adalah N dikali dengan M0 dikali dengan, nah Vx-nya itu adalah 1/3 ya, V kuadrat rata-rata, V kuadrat ini ya, aduh ya, kuadrat ya, dibagi dengan L, alias N dikali dengan M0 V kuadrat rata-rata dibagi dengan L. Nah, itu gaya yang dialami oleh dinding wadah gitu ya. Nah, lanjut sedikit, kita maju ke tekanannya. Nah, tekanan yang dialaminya berapa? Nah, tekanan semuanya ingat pasti ya, P pressure itu force per area ya. F-nya udah punya nih. Nah, A itu luas apa? Luas dinding. Karena kita misalkan kubus, dindingnya itu kan pasti luasnya sisi kali sisi kan, L kali L, jadi L kuadrat. Jadi kita punya ini F dibagi dengan L kuadrat ya. Nah, F-nya substitusi yang itu tuh. Jadinya kita akan punya apa dong? Oh, dia angka 3-nya bilang, maaf nih, yang ini nih, angka 3 di sini. Oke, sip, lupa tadi ya. Jadi kita akan punya N dikali dengan M0 dikali dengan V kuadrat rata-rata dibagi dengan 3, L-nya jadi pangkat 3. Nah, sementara, nah kalian ingat kan tadi L pangkat 3 itu apa? L pangkat 3 itu adalah volume ya. Jadi kita akan dapat nih N dikali dengan M0 dikali dengan V kuadrat rata-rata dibagi dengan 3 kali volume. Nah, itu P kan. Nah, lumayan tuh kita dapat sekarang. P ya, ada P. Nah, P-nya saya pindah ke kiri. P-nya udah ke kiri, volumenya pindah ke kiri jadi PV ya. Sama dengan N ya per 3. Nah, kan ada 3-nya di bawah tuh. Nah, kemudian M0 V kuadrat rata-rata. Kalian tentu ingat, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita ingat apa? Ingat apa Pak? Ingat setengah mv kuadrat. Nah, itu kan energi kinetik kan? Iya, berarti ini energi kinetik rata-rata. Nah, itu adalah energi kinetik rata-rata setengah mv0 kuadrat. Nah, di sini kan ada mv0 kuadrat. Berarti
ya sedikit kita ubah sedikit, M0 V kuadrat rata-rata itu jadi sama dengan 2 energi kinetik rata-rata. Oh, gini kita ganti ya. Jadi kita dapat PV-nya jadi sama dengan N dikali dengan 2 EK rata-rata dibagi 3. Atau akhir ya kita bisa tuliskan kita dapat PV ya, PV sama dengan ya 2/3 N ya, jumlah partikel atau jumlah molekul dikali dengan energi kinetik rata-rata. Gitu. Dan kalau kita hubungkan lagi dengan persamaan yang lain, persamaan yang mana Pak? Kan sebelumnya pasti kalian udah belajar dong. Belajar yang mana? Belajar bahwa PV itu kan sama dengan nRT kan? Ya bener ya. Atau PV sama juga dengan N besar K kecil tapan Boltzmann ya dikali T. Jadi bisa kita ganti dong itu ya NKT ya. Nah dari sana kita akan dapati lagi berarti 2/3 N energi kinetik rata-rata itu akan sama dengan PV-nya kita ganti dengan NKT gitu ya. Lihat kanan kiri ada N tuh, kita coret tuh. Nah dapatlah dari situ kita punya apa jadinya, energi kinetik rata-rata jadinya sama dengan 3/2 kT gitu. Nah kita udah dapat ya hubungan antara tekanan dengan energi kinetik ya. Jadi partikel yang bergerak ya menumbuk dinding mengalami perubahan momentum ya karena mendapatkan gaya, juga memberikan gaya terhadap dinding. Karena partikel ketika numbuk memberikan gaya maka dia memberikan tekanan. Jadi ingat-ingat konsepnya, tekanan disebabkan karena gerakan partikel yang menumbuk dinding. Tidak sebaliknya, tekanan menimbulkan energi kinetik, tapi adanya gerak, nah otomatis ada energi kinetik ya, partikelnya numbuk dinding menimbulkan tekanan terhadap wadah gitu ya. Dan kita punya hubungan sekarang seperti ini sudah kita turunkan bersama-sama. Benar-benar bisa dipahami, insya Allah akan lebih paham lagi. Nanti di video yang lain kita akan berikan contoh-contoh soalnya.